Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star, episode 210. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya, harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Luo Feng memusatkan perhatian pada tubuh Youhei, klon ketiganya, makhluk berdarah dan berdaging dengan cadangan kekuatan dewa yang sangat besar. Dengan 4 tubuh utama yang ia miliki, fondasi kekuatannya melampaui kebanyakan makhluk di alam semesta. Ia menemukan bahwa tubuh Youhei memiliki 2 bakat bawaan, yaitu berubah menjadi lautan darah raksasa yang mempengaruhi ruang dan waktu, serta kemampuan menciptakan kehidupan. Dari sini, Luo Feng memahami rahasia keabadian penguasa 9 dunia bawah, bahwa tubuh tempur mereka hanyalah ciptaan, sementara wujud sejati mereka adalah lautan itu sendiri. Luo Feng kemudian bereksperimen menggunakan teknik penciptaan untuk memahami pertumbuhan lautan darah. Setelah itu, ia memilih fokus melatih tubuh Youhei dengan 9 volume manual. Dalam waktu ratusan tahun, tingkat gen kehidupannya melonjak hingga mencapai kondisi hampir sempurna. Saat kesempurnaan itu tercapai, tubuhnya menyerap energi dunia secara alami dan memicu perubahan besar, membawa kesadarannya ke ruang misterius di luar pemahaman makhluk manapun. Ketika kembali sadar, Luo Feng memperoleh teknik bakat luar biasa bernama Akula Semesta, yang memungkinkan ia menciptakan alam semesta kecil untuk menekan musuh, meski dengan harga sangat mahal. Setelah berpikir matang, ia memilih keselamatan jangka panjang dan mengubah tubuh Youhei kembali menjadi lautan terpencil tanpa batas. Dengan bantuan energi dunia dan kristal alam semesta, lautan darah itu terus tumbuh hingga mencapai ukuran puluhan juta mil, menandai langkah baru Luo Feng menuju kekuatan yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Di episode selanjutnya, dunia internal Luo Feng berubah total menjadi laut berdarah yang luas tanpa batas. Hampir seluruh daratan tenggelam, menyisakan satu pulau besar di tengah lautan. Di pulau itulah kolam dunia ganda berada, tempat binatang bertanduk emas mencerna segala hasil penelanan. Dengan diameter dunia internal mendekati puluhan juta mil, laut berdarah terus bergelora dan menunjukkan tanda-tanda akan terus meluas. Di atas ombak laut darah, tubuh yang baru terbentuk muncul dengan ukuran lebih dari 5.000 mil. Dari posisinya, Luo Feng menyadari bahwa meski dunia internal berkembang sangat cepat, inti kehidupannya justru tidak menunjukkan tekanan apapun. Inti itu telah berubah menjadi kabur dan dalam, seakan mampu menampung dunia sebesar apapun tanpa kesulitan. Hal ini membuat Luo Feng yakin bahwa dunia internalnya masih bisa terus diperbesar. Untuk mendukung pertumbuhan itu, Luo Feng mengerahkan kristal alam semesta dalam jumlah besar. Energi dunia mengalir deras ke laut berdarah, membuatnya terus meluas. Namun ia segera menyadari bahwa cara paling efisien bukanlah kristal, melainkan menelan logam dan sisa paduan perang. Dengan metode ini, energi emas murni akan memperkuat batu dunia bertanduk emas, sekaligus menopang. Dengan metode ini, energi emas murni akan memperkuat batu dunia bertanduk emas, sekaligus menopang dunia internal yang terus membesar. Binatang bertanduk emas pun mulai menelan sisa-sisa paduan dalam skala mengerikan. Gunungan logam ditelan tanpa henti selama berbulan-bulan, hampir tanpa istirahat. Dunia internal pun tumbuh dengan kecepatan yang tak masuk akal, melampaui ratusan juta mil, lalu terus melonjak hingga ratusan miliar mil. Meski ukuran dunia meningkat gila-gilaan, inti tetap stabil, menandakan bahwa ia telah mencapai tingkat evolusi yang luar biasa. Pada akhirnya, dunia internal Luo Feng mencapai diameter 600 miliar mil dan benar-benar berhenti berkembang. Batu dunia bertanduk emas juga mengalami perubahan besar, menyerap esensi emas dalam jumlah tak terbayangkan dan menjadi jauh lebih kuat dari bentuk manapun sebelumnya. Dengan dunia internal raksasa dan laut berdarah yang terus meluas, Luo Feng menyadari bahwa fondasi kekuatannya telah melampaui batas normal dan memasuki wilayah yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Dengan laut berdarah yang telah mencapai batasnya, Luo Feng merasa pondasi untuk menjadi abadi telah sempurna. Ia menyadari bahwa selama dapat sepenuhnya memahami hukum emas, ia akan mampu memutus belenggu, menghubungkan diri dengan lautan hukum alam semesta, dan menyelesaikan transformasi menuju keabadian. Semua syarat telah tampak terpenuhi, mulai dari kehendak yang luar biasa kuat, konsepsi dewa binatang tingkat tinggi, hingga teknik puncak ciptaannya sendiri.
Setelah pesta singkat bersama para pengikut setianya, Luo Feng menutup diri untuk berkultivasi. Selama ratusan tahun, ia memusatkan pikirannya pada hukum emas, menelaahnya dengan sangat teliti. Pemahamannya sudah berada di tingkat puncak, tetapi ia tetap berhati-hati, karena satu kesalahan kecil saja bisa menggagalkan terobosannya. Bahkan pemimpin kota kekacauan Prima merasa heran mengapa Luo Feng belum juga menjadi abadi, mengingat semua pencapaiannya sudah melampaui standar. 300 tahun kemudian, Luo Feng akhirnya mencapai pemahaman sempurna atas hukum emas. Hubungannya dengan lautan hukum emas dari tanah asal pun terbuka, dan kekuatan tak terbatas mengalir masuk ke dalam dirinya. Inti kehidupannya berubah bentuk, kekuatan dan kesadarannya menyatu, dan semua syarat dasar untuk menjadi abadi terpenuhi. Dengan dorongan penuh dari teknik puncak dan konsepsi dewa binatang, Luo Feng menghantam belenggu di inti kehidupannya dengan kekuatan maksimum. Namun hasilnya di luar dugaan. Setiap serangan hanya menimbulkan retakan sementara yang segera pulih kembali. Setelah upaya terakhir, seluruh energi runtuh dan terobosan itu gagal total. Luo Feng terdiam di ruang inti, tak mampu menerima kenyataan. Dengan semua yang ia miliki, kehendak, teknik, tubuh dan anugerah alam semesta, ia tetap tidak mampu mematahkan belenggu untuk menjadi abadi. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuatan yang terlalu sempurna justru bisa menjadi belenggu terbesar dalam perjalanannya sendiri. Para pengikutnya pergi dengan kebingungan, sementara ia sendiri memilih menyendiri di istana. Dari atas istana, ia menatap sungai seribu harta karun dan menenangkan pikirannya. Meski gagal, tekadnya tidak runtuh. Ia yakin bahwa belenggu sekuat apapun tidak akan mampu menghentikannya untuk mencapai keabadian. Setelah merenung, Luo Feng menyimpulkan bahwa harta atau bantuan luar tidak lagi berguna baginya. Jalan satu-satunya adalah memperkuat diri dari dalam, terutama melalui penciptaan teknik pamungkas. Ia yakin teknik rahasia tingkat tertinggi mampu meningkatkan kekuatannya secara drastis. Dengan keyakinan penuh, ia bertekad menciptakan tekniknya sendiri, berapapun waktu yang dibutuhkan. Selama ribuan tahun berikutnya, Luo Feng memusatkan hidupnya pada peta bintang. Setelah 3000 tahun, ia berhasil menyempurnakan jurus pertama teknik pamungkas itu. Kekuatan serangannya berubah mengerikan, mampu memusnahkan musuh kuat dalam satu gerakan. Bahkan pemimpin kota kekacauan Prima mengakui pencapaiannya, meski heran mengapa Luo Feng belum juga memilih menjadi abadi. Luo Feng kemudian melanjutkan ke jurus kedua yang jauh lebih sulit. Dengan pengalaman bertarung melawan ribuan pesaing dan pemahaman hukum yang sangat dalam, ia akhirnya menyempurnakan jurus kedua setelah 8000 tahun. Teknik ini menjadikannya jauh lebih kuat, bahkan mampu menumbangkan musuh yang sebelumnya hampir mustahil dikalahkan. Namun Luo Feng tidak berhenti, karena tujuannya belum tercapai. Saat mencoba menciptakan jurus ketiga, Luo Feng mulai menemui kebuntuan. Meski telah menghabiskan puluhan ribu tahun, kekuatannya masih belum cukup untuk menyempurnakan langkah terakhir. Tekanan waktu dan rumor dari luar mulai mempengaruhi pikirannya. Pada akhirnya, Luo Feng menyadari bahwa dirinya terlalu tertekan. Ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan berkeliling alam semesta, meninggalkan pengasingan demi menemukan ketenangan dan pemahaman baru. Tubuh muasa Luo Feng meninggalkan wilayah manusia dan mengembara ke pelosok alam semesta melalui transportasi negara dewa. Ia menjelajahi dunia yang luas dan penuh keajaiban, menyaksikan planet dari platinum murni, sistem bintang yang saling terhubung hingga tidur di atas bintang neutron. Ia pernah hampir hancur karena terlalu dekat dengan lubang hitam, namun berhasil lolos dengan teknik bakatnya. Semua pengalaman itu ia jalani dengan tenang, seolah hanya seorang pengelana yang menikmati alam semesta. Dalam pengembaraannya, Luo Feng juga diam-diam memasuki wilayah ras lain. Dengan kemampuan tubuh Mosa yang bisa menyamar, ia hidup layaknya turis biasa, mengamati kehidupan, budaya dan emosi berbagai ras. Dari pengalaman inilah, jiwanya perlahan berubah. Tanpa disadari, tekadnya tumbuh alami, tidak lagi dipaksakan seperti saat pengasingan panjang sebelumnya. Kini, Luo Feng tidak hanya bertarung, setengah pikirannya menikmati keindahan alam semesta, sementara setengah lainnya tetap berlatih. Ia menyadari bahwa hukum alam semesta tersembunyi di mana-mana, dari kelahiran binatang hingga kehancurannya, dari aliran sungai hingga tumbuhnya kehidupan. Keadaan batinnya perlahan menyatu dengan alam semesta, membuat perkembangannya menjadi lebih stabil dan mendalam. Suatu hari, Luo Feng tiba di sebuah planet di wilayah ras penjara yang sedang dilanda bencana. Seorang pejuang abadi memimpin pembantaian dan berencana memusnahkan satu ras yang menolak tunduk.
Luo Feng mengamati semuanya dari kejauhan tanpa campur tangan, seperti yang biasa ia lakukan. Namun perhatiannya tertarik pada seorang remaja berbakat yang bertarung demi menyelamatkan kaumnya, bahkan rela mengorbankan diri. Saat kematian hampir menjemput remaja itu, Luo Feng akhirnya bergerak. Dengan satu serangan yang tampak seperti hujan cahaya, ia melenyapkan sang pejuang abadi dan seluruh pasukannya dalam sekejap. Setelah itu, ia pergi tanpa meninggalkan jejak. Pengalaman ini menutup pengembaraannya karena selama perjalanan panjang itu, Luo Feng telah menyempurnakan jurus ketiga teknik pamungkasnya. Dengan hati yang tenang dan kekuatan yang matang, ia pun kembali ke wilayah manusia, siap melangkah menuju keabadian. Ketika Luo Feng kembali ke wilayah manusia dan memasuki sungai seribu harta karun, rasa memiliki langsung memenuhi hatinya. Ia merasa benar-benar pulang ke rumah. Tubuh aslinya yang telah lama bermeditasi pun bangkit dan berjalan menyusuri istana-istana di kawasan itu. Sambil melangkah perlahan, kenangan pengembaraan selama puluhan ribu tahun di alam semesta kembali terlintas jelas di benaknya, tersusun rapi seolah mengikuti hukum yang tak terlihat. Para pelayan yang melihatnya hanya berani memperhatikan dari jauh. Mereka terkejut melihat Luo Feng keluar setelah puluhan ribu tahun menghilang, dan berbagai spekulasi pun muncul di benak mereka. Luo Feng sendiri hanya tersenyum tenang. Dengan pengalaman hidup yang begitu luas, ia bisa memahami pikiran mereka tanpa merasa terganggu. Justru hal itu membuatnya semakin sadar akan perbedaan jalan hidup dan batasan yang mengikat kebanyakan makhluk. Dari kejauhan, pemimpin kota kekacauan Prima juga memperhatikan Luo Feng. Ia langsung menyadari perubahan besar pada muridnya. Luo Feng tidak tampak gelisah atau menekan diri seperti sebelumnya, melainkan tenang, alami dan matang. Semua pengalaman penderitaan, pengorbanan, dan pengamatan selama puluhan ribu tahun telah menyatu dan membentuk kondisi mental yang benar-benar berbeda. Seolah Luo Feng telah menyatu dengan hukum alam semesta itu sendiri. Dalam beberapa jam, Luo Feng menata kembali seluruh hidup dan perjalanannya. Hatinya menjadi setenang langit berbintang dan sedalam lautan. Ia tahu waktunya telah tiba. Dengan keyakinan yang alami tanpa paksaan, ia kembali bermeditasi. Dalam beberapa jam, Luo Feng menata kembali seluruh hidup dan perjalanannya. Hatinya menjadi setenang langit berbintang dan sedalam lautan. Ia tahu waktunya telah tiba. Dengan keyakinan yang alami tanpa paksaan, ia kembali bermeditasi. Di inti kehidupannya, teknik pamungkas peta bintang jurus ketiga akhirnya dilepaskan sepenuhnya, menghancurkan belenggu yang selama ini menahan jalannya menuju keabadian. Saat belenggu inti runtuh, hukum asal emas turun dengan dahsyat. Kekuatan abadi membanjiri sungai seribu harta karun dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi Luo Feng menciptakan pemandangan yang mengguncang seluruh wilayah, jauh melampaui proses menjadi kesatria alam semesta. Mereka menyadari bahwa kekuatan abadi yang turun kali ini jauh melampaui proses menjadi abadi pada umumnya. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal merasa kagum, karena pemandangan sebesar ini belum pernah ia lihat, termasuk dari banyak bentuk kehidupan khusus raksasa yang pernah ia saksikan sepanjang hidupnya. Dari pengamatannya, pemimpin kota kekacauan primal menyimpulkan bahwa Luo Feng jelas menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan. Dari pengamatannya, pemimpin kota kekacauan primal menyimpulkan bahwa Luo Feng jelas menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan. Transformasi ini menunjukkan bahwa fondasi Luo Feng melampaui makhluk-makhluk luar biasa manapun yang ia kenal. Dengan potensi seperti itu, ia yakin Luo Feng kelak akan menjadi pilar tertinggi ras manusia, sosok yang mampu mengguncang bahkan ras-ras besar di seluruh alam semesta. Di dalam istananya, Luo Feng duduk bermeditasi, sementara kekuatan dewa memenuhi ruang sekitarnya. Para pengikutnya merasakan tekanan yang mengerikan dari aura barunya dan menyadari bahwa kekuatannya telah melampaui kesatria alam semesta biasa. Pada saat yang sama, di dunia internalnya, laut berdarah mulai berubah sepenuhnya, menyerap kekuatan ilahi dalam jumlah tak terbayangkan, hingga berubah menjadi lautan kekuatan dewa yang luar biasa luas dan padat. Luo Feng menyadari nilai sejati dari laut terpencil miliknya. Dengan ukuran dan kualitas seperti itu, kekuatan dewa yang tersimpan di dalamnya jauh lebih berharga daripada harta karun biasa, bahkan setara dengan harta sejati tingkat tinggi. Dengan lautan kekuatan ini sebagai sandaran, ia hampir mustahil dijatuhkan oleh kesatria alam semesta manapun. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami mengapa makhluk seperti penguasa 9 dunia bawah bisa berdiri tanpa rasa takut di alam semesta. Setelah semuanya stabil, Luo Feng menemui pemimpin kota kekacauan Prima dan menerima pengakuan atas pencapaiannya. Kini, jalan ke depan sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Ia memutuskan untuk belum membangun negara dewa dan memilih menuju Menara Bintang.
berniat menguji batas kekuatannya dengan mengendalikan harta sejati terkuat. Dengan keabadian yang baru diraih dan fondasi yang tak tergoyahkan, perjalanan Luofeng memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya dan menentukan. Di dalam istana inti Menara Bintang, Luofeng melangkah ke ruang segel, pusat kendali menara itu. Di sana, ia memanggil laut terpencil miliknya. Lautan kekuatan dewa raksasa yang muncul menghancurkan tanah hitam di sekelilingnya dengan diameter miliaran mil dan kekuatan ilahi yang hampir tak terbatas. Luofeng berdiri di atas ombak, penuh keyakinan untuk mencoba mengendalikan Menara Bintang. Ia mulai menyatukan kesadarannya dengan menara raksasa itu. Pilar-pilar air kekuatan ilahi menjulang dan menyatu dengan seluruh struktur Menara Bintang. Meski merasakan hubungan yang kuat, ukiran hukum dan segel di dalam menara terlalu rumit untuk dipahami. Luofeng hanya mengandalkan kekuatan murninya, memaksakan kendali dengan kehendak dan tenaga dewa yang dimilikinya. Namun hasilnya sangat terbatas. Bahkan setelah membakar kekuatan dewa berkali-kali lipat, Menara Bintang hanya bergerak sedikit. Luofeng menyadari bahwa harta sejati tertinggi ini memang belum bisa ia kendalikan sepenuhnya. Sebagai makhluk abadi, kekuatan dewa dan pemahaman hukumnya masih belum cukup untuk menggerakkan menara raksasa itu dengan bebas. Menyadari batasannya, Luofeng menghentikan percobaan dan menarik kembali laut terpencil. Ia memahami bahwa suatu hari, ketika kekuatannya mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi, Menara Bintang akan menjadi senjata tertingginya. Dengan tekad itu, ia meninggalkan menara, menuju wilayah manusia, dan mulai membangun negara dewanya sendiri. Luofeng memasuki negara dewanya yang baru terbentuk, sebuah dunia luas yang penuh energi dan terus berkembang. Di pusat dunia itu, ia membangun istana dewa yang menjulang tinggi dan menjadi inti dari seluruh negara dewa. Saat itu, ia merasakan hubungan yang sangat kuat, seakan dirinya dan negara dewa telah menyatu. Fondasi dunia internalnya yang sangat besar membuat negara dewa ini kokoh dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah semuanya stabil, Luofeng menyadari potensi besar dari perpaduan negara dewa, lautan terpencil, dan teknik bakat miliknya. Kombinasi ini memberinya kekuatan yang sangat mengerikan, meski hanya akan ia gunakan dalam keadaan paling berbahaya. Ia memahami bahwa negara dewa adalah inti kehidupannya, sehingga harus dijaga dengan sangat hati-hati. Setelah memastikan semuanya aman, ia pun meninggalkan negara dewanya. Luofeng kemudian dipanggil ke Pulau Guntur dan bertemu pemimpin kota kekacauan Prima. Di sana, ia diakui telah mencapai tingkat yang setara dengan kesatria alam semesta. Ia diberi izin untuk memilih tempat tinggal di lereng Gunung Pusat, wilayah yang hanya diperuntukkan bagi para kesatria alam semesta. Meski begitu, pengakuan ini masih membutuhkan pembuktian melalui pertempuran nyata. Saat membangun istana di lereng gunung, kehadiran Luofeng langsung menarik perhatian para kesatria alam semesta. Banyak yang merasa heran dan tidak puas karena ia belum menunjukkan pencapaian tempur yang sepadan dengan status tersebut. Namun, karena keputusan itu berasal langsung dari pemimpin kota kekacauan Primal, tidak ada yang berani menentangnya secara terbuka. Kegelisahan di kalangan kesatria alam semesta pun terus berkembang. Bagi mereka, status kesatria diraih lewat pengorbanan, pertempuran, dan jasa besar bagi ras manusia. Luofeng dianggap hanya sebagai bakat muda yang tumbuh dengan banyak sumber daya, tetapi belum membuktikan kontribusi nyata. Nama Luofeng pun menjadi bahan perbincangan penuh ketidakpuasan. Truyan akhirnya menyadari bahwa masalah ini jauh lebih serius dari yang terlihat. Ia memahami bahwa bagi para kesatria alam semesta, kehormatan dan pengakuan adalah makna hidup mereka. Kehadiran Luofeng di wilayah mereka tanpa pembuktian kekuatan terasa seperti penghinaan yang diam-diam melukai harga diri mereka. Setelah memahami sudut pandang para kesatria, Luofeng pun menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan menghindar. Ia tahu bahwa satu-satunya jalan adalah menghadapi semuanya secara langsung. Hanya dengan kekuatan sejati, keraguan dan kemarahan itu bisa dipatahkan. Kesempatan itu pun datang saat Raja Jiufeng menantangnya dalam pertarungan hidup dan mati. Tantangan ini mengguncang seluruh alam semesta dan memicu berbagai reaksi. Namun Luofeng tetap tenang dan melihatnya sebagai ujian yang sempurna. Dengan tekad yang kuat, ia bersiap menghadapi pertempuran besar demi membuktikan bahwa dirinya benar-benar pantas berdiri di puncak. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 210. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya.
Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.